Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yaitu Mbah Yasin Asari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita alhamdulillah coba kita akan mengkaji atau katakan mengamati kitabnya Mbah Yasin Asari ini. Yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu Risalatul Masajid. Risalatul Masajid itu katakan ya risalah atau katakan tulisan yang menjelaskan tentang masjid. Artinya apa? Kalau kemarin sudah saya sampaikan bahwa Mbah Yasin Asari di dalam Risalatul Masajid ini menggunakan nomor 13-nya. Yang kemarin mungkin saya menyebutkan 12, tapi ternyata di sini Mbah Yasin Asari akan bagi saya Mbah Yasin Asari menggunakan keafdolan nomor 13, yang di dalam nomor 13 itu adalah hitungan-hitungan keuntungan, seperti katakan umpama membaca surat Al-Fatihah 10 kali, atau membaca Yasin, membaca ayat kursi 10 kali, membaca ayat kursi 12 kali, membaca ayat kursi 17 kali, kemudian membaca ayat kursi 100 kali, dan lain sebagainya. Ini Mbah Yasin Asari di dalam Risalatul Masajid. Ini Mbah Yasin Asari bagi kami ini keyakinannya sungguh Mbah Yasin Asari itu luar biasa. Menggunakan nomor 13 ini untuk apa? Untuk bagaimana si pengurus masjid ini apa? Kira-kira paling tidak ya pengurus masjid itu mengetahui apa? Mengetahui tentang 13 yang apa? Yang harus dilaksanakan oleh pengurus masjid. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi di dalam susunannya atau katakan di dalam kitabnya Mbah Yasin Asari, yang di sini Mbah Yasin Asari di dalam kitabnya yang disebut katakan Irsadus Sari fi Jam'i Musannafati Hasim Asari ini adalah satu tulisannya Mbah Yasin Asari yang cuma satu lembar. Cuma satu lembar itu adalah di dalam satu lembar itu Mbah Yasin Asari menyebutkan adalah Risalatul Masajid. Apa isinya? Isinya sebenarnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Artinya bahasa Inggih puniko. Nah, ini kalau dalam tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kata Mbah Yasin Asari ini, puniko keterangan hukumipun masjid. Jadi pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa maksud saya. Puniko keterangan hukumipun masjid. Jadi akan menjelaskan tentang hukumnya masjid begitu. Yang harus dipilih apa? Yang harus dimiliki, yang harus dimiliki oleh seluruh pengurus masjid, paling tidak itu. Nah, di sini apa? 13 keterangan di dalam Mbah Yasin Asari di dalam Risalatul Masajid
pengurus masjid itu harus apa? Ya harus ngerti itu. Supaya apa? Selamat. Sebab apa? Boleh jadi pengurus masjid itu yang karena tidak ada ilmunya, nanti apa? Nanti akan menggunakan masjid itu tidak diilmui. Akhirnya apa? Kalau tidak diilmui, kita hidupnya di masjid, ibadahnya di masjid, tapi kadang melanggar aturan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mbak Yayasin Azhari keterangannya katakan umpama memakai bahasa Jawa. Kita yakin setiap orang yang sudah mendalami, sudah apa artinya? Ya katakan Mbak Yai Azhari itu yang Mbak Yai Azhari itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian katakan Sunnah Munawarah, Fathul Wahab, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Jadi ucapannya dia sekalipun ya tidak menyebutkan hadisnya, itu sudah apa? Dia itu ucapannya sudah Sahih Bukhari, sudah Sahih Muslim, sudah Fathul Wahab, sudah Fathul Mu'in, sudah Fathul Qari, begitu. Jadi apa? Saya keyakinan Mbak Yayasin Azhari. Jadi saya dengan apa yang katakan ditulis oleh Mbak Yayasin Azhari, saya sangat salut itu karena saya melihatnya juga tidak pada satu kitab. Di dalam Risalatul Tauhid, Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, saya baca itu akhirnya apa? Saya menyimpulkan bahwa Mbak Yayasin Azhari itu luar biasa. Kenapa yang saya sampaikan pada malam hari ini umpama katakan Risalatul Masajid yang pakai bahasa Jawa lah katakan. Saya sekalipun memakai bahasa Jawa karena Mbak Yayasin Azhari itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Wahab dan lain sebagainya, maka sekalipun bahasa Jawa ya dia isinya itu. Nah, di dalam Risalatul Masajidnya Mbak Yayasin Azhari ini sebenarnya ada 13, nanti kita akan sampai pada berapa waktunya itu. Nanti barangkali kalau sudah ngantuk ya kita berhenti. Iya. Jadi jangan dipaksakan ngaji, kemudian udah ngantuk, kemudian kita masih ngaji. Jadi kita ngaji itu kira-kira fresh, kemudian masuk di otak, sekalipun 2-3 kalau masuk itu selesai. Ketimbang 11 kemudian tidak masuk. Bapak-bapak sekalian, yang pertama, Mbak Yayasin Azhari di dalam Risalatul Masajid kata Mbak Yayasin Azhari yang nomor 1 itu apa istilahnya hukum yang harus dimengerti oleh orang-orang yang katakan berkecimpung di masjid, katakan pengurus masjid atau katakan kita yang memiliki masjid sebagai masyarakat, bukan hanya pengurus saja ini. Kita sebagai masyarakat pun ketika kita mengetahui ilmunya Mbak Yayasin Azhari, berarti kita akan menggunakan masjid itu ya sekalipun atas nama masyarakat. Oh, masjid itu harus begini. Apalagi umpama kita sebagai pengurusnya. Nanti kan berarti kita kan umpama sebagai pengurusnya, kita akan mengelola masjid itu dengan apa? Ya dengan apa yang menjadi aturan bagaimana kita mengelola masjid. Kita sebagai masyarakat, karena kita umpama katakan tahu aturannya yang disebutkan oleh Mbak Yayasin Azhari 13 ini, maka kita itu sebagai masyarakat pun kita dapat andil. Andil apa? Bagaimana masjid itu dikelola oleh masyarakat, oleh pengurus dan lain sebagainya dengan aturan yang Mbak Yayasin Azhari sebutkan. Yang pertama, kata Mbak Yayasin Azhari, bahasanya ini bahasa Jawa. Saya juga kadang apa ya? Ya harus berpikir-pikir sebab sayanya orang Jawa Barat, beliaunya orang Jawa Timur. Jadi ada perbedaan. Yang pertama, wajib fardu kifayah. Anda melakukan masjid, katakan Anda itu katakan membikin. Anda masjid wonten kota lan desa. Kalau bahasa Jawa Barat ada di kota dan ada di desa. Artinya apa? Artinya kita membangun masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika kita umpama ada di desa atau ada di kota, gitu. Ketika apa? Ketika ya katakan sudah yang memenuhi syarat untuk membangun masjid. Karena apa? Ya Jum'ah, untuk mendirikan Jum'ah.
wajib fardu kifayah andamal masjid wonten kota lan desa atau kan dusun kelayan sak kinten-kintenipun hajat. Saking kinten-kintenipun hajat itu ya dengan sekebutuhan hajat. Umpama katakan di desa orangnya itu ada katakan orang 70. Kemampuan orang 70 ya mungkin kalau ditariki umpamakan 10 ribuan. Orang 70 berapa? Berarti yang membuat ketika sudah ada katakan umpama katakan di desa kemudian orang itu 70 ya dari orang 70 itu namanya katakan sak kinten-kinten pun hajat. Kalau katakan di kota yang katakan orangnya banyak kemudian kaya-kaya ya masjidnya dibangun ya sekadar kemampuan itu tuh. Kalau bahasa Jawanya itu sekinten pun hajat. Dari sekebutuhan, sekemampuan kita ketika kita itu katakan ada di satu desa maka hukumnya membangun masjid itu adalah fardu kifayah. Nah, kenapa subatas dohir? Apa itu dohir? Katakan supaya jelas tanda-tanda agama Islam. Jadi apa? Ya tentunya begini kalau di desa orang itu katakan kita tahu di desa itu orang Islam ya karena ada masjidnya. Jadi setelahnya kita di desa kemudian sekiranya kita itu adalah orang Muslim ya mesti yang dibangun itu adalah masjid. Kalau orang umpama katakan non Islam, ya tentu yang dibangunnya ya bukan bangunannya orang Islam. Nah kita membangun itu katakan fardu kifayah di dalam satu desa itu supaya apa artinya? Supaya di kalangan kita ini ya istilahnya ada tanda-tanda bahwa kita itu adalah ya Muslim. Artinya apa? Ya nanti ya dilaksanakan apa istilahnya ya realisasi ya pelaksanakan ya Muslim yaitu apa melaksanakan umpama katakan di masjid ada adzan ada lain sebagainya. Nah jadi simpelnya apa? Simpelnya satu katakan yang saya sebutkan di dalam Risalatul Masjid ini ada nomor 13 yang Mbak Yayasin Asari menggunakan kemudian 13 masalah itu yang akan disampaikan oleh Mbak Yayasin Asari itu Mbak Yayasin Asari menghukumi bagi orang Islam lah katakanlah hukumnya fardu kifayah untuk membangun masjid di desa itu atau katakan di tempat itu supaya apa? Supaya terlihatnya syiar Islam. Jadi apa? Dengan pengertian ini kita sebagai orang Islam umpama katakan kita berkumpul di tengah alas kemudian kita ya katakan ada 100 orang di situ kita fardu kifayah itu untuk membangun masjid itu untuk membangun tempat untuk beribadah dengan sekebutuhan kita. Kalau kitanya di tengah alas itu umpama orang 100 itu mampunya katakan 1 jutaan, terkumpul 1 juta, nanti bangunannya seperti ini. Jadi apa? Kumpulnya kita di satu desa atau di satu kota untuk mensiarkan kelihatan agama Islam. Kita itu adalah orang Islam, kita fardu kifayah hukumnya untuk melaksanakan pembangunan masjid. Nah, kemudian yang kedua, ya kita yang kedua ini wajib ngagungaken masjid lan haram ngremehaken masjid atau menghina masjid. Masjid ini ya bagi kita sebagai orang Islam bukan hanya pengurus. Makanya saya itu 13 ini wajib satu bagi pengurus dan orang awam. Bagi orang awam katakan kita punya kewajiban